Sudah berapa kali kamu ingin menyerah? Berapa kali kamu menangis diam-diam agar tidak ada yang melihat? Berapa kali kamu merasa Tuhan telah melupakanmu seolah Dia tidak lagi mendengarkan doamu? Jika kamu masih bernapas saat ini, meskipun air matamu hampir habis atau kamu bahkan tidak punya kekuatan untuk menangis, maka pesan ini untukmu. Dan ini bukanlah sebuah kebetulan. Sudah berapa kali kamu berdoa, berharap jawaban langsung, tapi yang terdengar hanyalah keheningan? Kamu berlutut, mencurahkan isi hati, menahan tangis sampai tidak kuat lagi. Namun tetap saja seolah tidak ada yang terjadi. Hari demi hari berlalu, malam-malam terasa makin panjang. Pertanyaan pun terus bertambah. Apakah Tuhan sudah melupakanku? Apakah aku sedang dihukum atas sesuatu? Apakah doaku tidak cukup? Dan perasaan itu perlahan menggerogoti hatimu, seakan setiap hari yang sunyi dari surga menjadi beban tambahan di bahumu yang sudah lelah. Pikirkan ini. Bagaimana jika belum sekarang yang sedang kamu alami sebenarnya adalah aku sedang mempersiapkanmu? Bagaimana jika keinginanmu, mujizat, pintu terbuka, impian terwujud belum datang karena Tuhan sedang menguatkanmu lebih dahulu? Namun mungkin ada satu hal yang belum kamu pahami. Keheningan Tuhan bukanlah tanda Dia tidak hadir. Justru itu adalah tanah subur untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Karena menerima berkat saja tidak cukup. Kamu perlu memiliki fondasi untuk menjaganya. Tuhan tidak memberimu sesuatu untuk menghancurkanmu. Dia memberimu sesuatu untuk membentuk dan membangunmu. Ayub adalah contoh terbesar. Ia adalah orang yang jujur, saleh, dan setia. Namun tetap saja ia kehilangan segalanya. Segalanya, anak-anaknya, kekayaannya, kesehatannya, bahkan teman-temannya. Dan ketika ia berseru mencari jawaban, ketika ia bertanya mengapa, yang ia terima hanyalah keheningan. Tidak ada suara dari langit selama masa penderitaannya. Namun Ayub tidak meninggalkan imannya. Meski tidak mengerti, ia memilih percaya. Meski tidak melihat seluruh rencana, ia tetap teguh. Karena ia tahu, keheningan Tuhan bukanlah penolakan. Itu adalah proses, itu adalah tanah yang sedang dibaja, itu adalah akar yang sedang diperkuat, itu adalah sesuatu yang tak terlihat yang sedang dibangun dalam diam. Sekarang pikirkan hidupmu. Berapa kali sesuatu yang kamu pikir adalah akhir ternyata menjadi awal? Berapa banyak pintu tertutup yang justru melindungimu dari jalan yang berbahaya? Berapa kali hubungan yang berakhir menyelamatkanmu dari pernikahan yang menyakitkan? Berapa kali pemecatan malah mendorongmu mengejar mimpi yang selama ini kamu tunda? Di saat segala sesuatu tampak diam, Tuhan sedang bekerja di area hidupmu yang kamu bahkan tidak tahu perlu dibenahi. Dia sedang membersihkan, menyembuhkan, mencabut yang tidak berbuah dan menguatkan yang akan menopang panenmu. Tuhan tidak diam karena Dia melupakanmu. Dia diam karena Dia terlalu mengasihimu untuk memberimu sesuatu sebelum waktunya tiba. Pernahkah kamu melihat seorang petani berteriak pada benih agar tumbuh lebih cepat? Tidak. Petani itu menanam, merawat tanah, menyiram, dan menunggu. Karena dia tahu bahwa pertumbuhan bukan ada di tangannya, tetapi ada dalam kesetiaan terhadap proses. Begitu juga Tuhan terhadapmu. Dia sedang merawat tanahmu sekarang. Sekeras apapun itu tampak, sesejuk apapun itu terasa, Dia menyiram dengan sabar dan penuh tujuan, dan kamu akan bertumbuh pada waktu yang tepat. Jika masih ada keraguan di hatimu, lihatlah sekeliling. Berapa banyak kisah kebangkitan yang dimulai dari masa sunyi dan penuh luka. Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun dalam penjara. 27 tahun tanpa tepuk tangan, tanpa pengakuan, tanpa tahu apakah ia akan melihat cahaya kebebasan lagi. Tapi di sanalah dalam keheningan ia dibentuk menjadi pemimpin yang bisa mengubah seluruh bangsa. Bayangkan jika ia menyerah di tahun ke-10,
atau di tahun ke-20. Dunia mungkin tidak akan pernah tahu kekuatan ketekunannya. Hidup Yesus pun punya masa-masa keheningan. 30 tahun dalam diam hanya untuk 3 tahun pelayanan. Jadi keheningan dalam hidupmu bukanlah akhir. Itu adalah persiapan menuju awal yang lebih besar yang Tuhan sudah rancang untukmu. Selama 30 tahun, dia tidak menyembuhkan siapapun, tidak melipat gandakan roti, tidak membangkitkan orang mati, hanya diam, menunggu, dan mempersiapkan secara tersembunyi. Waktu tersembunyi inilah yang membentuk kekuatan yang akan dibutuhkannya di kayu salib. Mungkin kamu sedang berada di musim yang sama sekarang, masa di mana tidak ada yang melihat kerja kerasmu, tidak ada yang memahami lukamu, di mana kamu merasa seperti tidak terlihat. Tetapi di tempat itulah Tuhan bekerja paling kuat. Sebab di panggung kehidupan, keberhasilan tanpa akar yang dalam akan runtuh. Tetapi apa yang lahir dari air mata, doa dalam sunyi dan iman akan bertahan selamanya. Aku menantangmu, selama 7 hari ke depan, setiap kali kamu merasa ingin menyerah, pejamkan mata dan katakan, Tuhan tidak diam, Tuhan sedang mempersiapkanku. Katakan dengan suara keras, walaupun terasa sakit, walaupun terasa seperti dusta saat itu. Ucapkan dengan iman, sebab iman bukan perasaan. Iman adalah memilih percaya saat segalanya berkata sebaliknya. Surga tidak diam, surga sedang bekerja. Surga belum melupakanmu, dia sedang menulis kisahmu. Jika kamu tidak berhenti sekarang, kamu akan sadar bahwa ini adalah waktu tersuci dalam perjalananmu. Sebab di masa ini Tuhan menggali di dalam jiwamu, agar saat kamu bertumbuh dan mekar, tidak ada siapapun, benar-benar tidak ada, yang mampu mencabut apa yang telah dia tanam. Pernahkah kamu melihat dirimu di cermin dan merasa malu? Pernahkah kamu merasa begitu hancur sehingga kamu pikir bahkan Tuhan pun tak mungkin ingin memakai hidupmu? Mungkin kamu telah membuat pilihan yang salah, menyakiti orang lain atau disakiti juga. Kini kamu membawa beban rasa bersalah dan penyesalan begitu berat hingga merasa tidak layak memulai kembali. Lalu pikiranmu mulai berbisik, kamu tidak cukup baik, kamu terlalu banyak gagal. Tuhan tidak bisa memakai kamu lagi, tapi semua suara itu bukan kebenaran. Itu hanyalah gangguan yang ingin menjauhkanmu dari tujuan yang masih hidup di dalam dirimu. Alkitab penuh dengan orang-orang yang ditolak dunia, tapi dipilih oleh Tuhan. Lihat Musa, dia membunuh seseorang, melarikan diri, punya kesulitan berbicara, tetapi tetap dipilih Tuhan untuk membebaskan seluruh bangsa dari perbudakan. Itu bukan karena dia sempurna, tetapi karena Tuhan melihat sesuatu dalam dirinya yang bahkan dia sendiri tidak lihat. Dan hal yang sama berlaku untukmu. Tuhan tidak terikat pada masa lalumu. Dia telah berkomitmen pada masa depanmu, seperti yang dia lakukan pada Daud yang jatuh dalam dosa, tetapi diampuni karena pertobatannya yang sungguh-sungguh. Karena yang menghancurkan hidup bukanlah kesalahan, tetapi bertahan dalam kesalahan, karena percaya tidak ada jalan keluar lagi. Padahal Tuhan masih memanggilmu. Hari ini banyak orang hidup dalam penjara tak terlihat. Orang yang bercerai dan merasa tak layak dicintai, yang kehilangan pekerjaan dan merasa tak berguna, yang terjebak masa lalu. Orang-orang ini perlahan-lahan memudar, berhenti bermimpi, berhenti bicara, seolah-olah mereka hanya pantas untuk bertahan hidup, bukan benar-benar hidup. Namun Tuhan tidak memanggil kita untuk sekadar bertahan hidup. Dia memanggil kita untuk hidup dengan tujuan ilahi yang jelas dan penuh makna. Dan jika kamu berpikir hanya mereka yang tidak pernah gagal yang bisa dipakai Tuhan, lihatlah kisah Petrus. Dia berjanji tidak akan menyangkal Yesus. Dia pernah bersumpah setia sampai akhir, tapi di malam yang sama, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan tetap saja, Yesus memilih dia untuk menggembalakan umatnya. Dialah yang berkhotbah saat Pentakosta dan menjadi salah satu suara paling kuat dalam menyebarkan kabar baik.
Sebab Tuhan tidak memilih berdasarkan penampilan luar, tetapi berdasarkan hati yang mau bangkit lagi meskipun pernah jatuh. Sampai hari ini, dia tetap bekerja seperti itu. Berapa banyak pengusaha yang gagal dulu sebelum berhasil. Berapa banyak orang tua yang membuat kesalahan, tapi kemudian membangun kembali keluarga mereka dengan kasih dan penyesalan. Berapa banyak anak muda yang tersesat, lalu kembali, dan sekarang menjadi alat perubahan bagi banyak orang. Tuhan tidak memilihmu berdasarkan apa yang sudah kamu lakukan, melainkan berdasarkan apa yang Dia tahu kamu bisa jadi di masa depan. Oprah adalah contoh nyata. Dia mengalami trauma berat, penolakan, kemiskinan parah, tapi dia menolak untuk didefinisikan oleh masa lalunya. Dia memilih untuk menulis kisah baru, dan hari ini jutaan orang terinspirasi olehnya. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia tidak menyerah. Kamu bukan kesalahanmu, bukan kegagalanmu, bukan perkataan buruk orang lain. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang sudah direncanakan sejak sebelum kamu lahir. Tuhan tahu di mana kamu terluka, di mana kamu patah, dan bagaimana cara menyembuhkanmu sepenuhnya. Sekarang tutuplah matamu sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan bayangkan Tuhan sedang memandangmu dengan kasih dan berkata, "Nak, aku masih percaya padamu. Kamu belum dibuang, nilaimu tidak hilang, kamu masih dipilih, masih dikasihi, dan masih dibutuhkan. Kalau perlu menangislah, minta ampun, mulai ulang 1000 kali. Tapi jangan hidup seolah-olah Tuhan sudah meninggalkanmu. Mungkin kamu sedang berduka diam-diam, mungkin sedang bertarung dalam pikiran sendiri, hingga lelah untuk sekadar bangun dari tempat tidur. Atau mungkin kamu hanya lelah berjuang untuk sesuatu yang seolah tidak pernah datang, sambil berpura-pura kuat padahal hatimu hancur. Tapi rasa sakit yang hari ini menghancurkanmu bisa menjadi alasan yang akan membangkitkanmu besok, karena Tuhan tidak pernah sia-siakan air mata. Setiap luka, setiap penderitaan, setiap pergumulan punya tujuan, meskipun sekarang kamu belum bisa memahaminya. Alkitab menunjukkan kisah Hana, wanita yang menderita karena mandul. Saat wanita lain punya anak, dia hanya bisa menanti dalam tangis dan sunyi. Suatu kali dia menangis begitu dalam, hingga imam mengira dia mabuk. Padahal doa diamnya sedang menjangkau surga, dan Tuhan menjawabnya lewat kelahiran Samuel. Rasa sakit terbesarmu hari ini bisa jadi adalah tempat yang sedang Tuhan siapkan untuk kemenangan terbesarmu besok. Mungkin kemandulanmu bukan soal fisik tapi emosional, bisa jadi dalam pernikahanmu, harga dirimu, atau impianmu yang tampak makin jauh. Kamu melihat semua orang berhasil, tertawa, melangkah maju, dan dalam hati bertanya, "Kenapa bukan aku?" Meskipun kamu tidak melihatnya secara langsung, Tuhan sedang bekerja di balik layar, dan apa yang tampak tidak subur hari ini bisa saja sedang menunggu perintahnya untuk mulai bertunas. Seringkali kita menginginkan jawaban yang cepat, mukjizat seketika, pemulihan segera, tapi jika itu datang sekarang, bisa jadi kita belum siap untuk menerimanya dengan bijak. Tuhan tidak hanya ingin mengubah situasimu, Ia juga ingin membentuk dirimu, mengajarkanmu untuk percaya, untuk bertumbuh, dan menemukan makna di tengah rasa sakit. Orang yang belajar percaya di dalam gelap tidak akan panik saat terang padam, karena hatinya sudah kokoh oleh iman yang dibangun dalam kesunyian. Banyak orang saat ini sedang memenangkan pertempuran yang tidak terlihat. Mereka yang pernah ditinggalkan, disakiti, dikhianati, namun sekarang berdiri membantu sesama. Bekas luka mereka telah berubah menjadi jembatan bagi orang lain. Penderitaan mereka kini menjadi kesaksian, dan luka itu menjadi alat pemulihan bagi banyak jiwa. Terkadang dasar terdalam dari kehancuran adalah tempat Tuhan mulai menanam cerita baru. Tapi itu hanya terjadi saat kita memilih untuk tidak berhenti di tengah rasa sakit. Semua orang merasakan sakit. Perbedaannya adalah pada pilihan kita. Apakah kita membiarkan rasa sakit itu menghancurkan kita, atau membiarkannya membentuk kita menjadi kuat? Mungkin tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang kamu alami, bahkan kamu sendiri sulit menjelaskan.
tapi Tuhan tahu dan mendengar tangisan yang tak terucap. Pikirkan berapa kali kamu merasa itu akhir segalanya, tapi kamu masih di sini. Meskipun masih terasa sakit, kamu tetap berdiri dan bernapas. Itu adalah kekuatan sejati. Dan yang lebih penting lagi, itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia yang mengangkatmu saat kamu tidak punya kekuatan untuk melangkah. Pikirkan seseorang seperti Nick Vujicic. Ia lahir tanpa tangan dan kaki, namun memilih untuk menjadikan rasa sakitnya sebagai tujuan dan kini menginspirasi jutaan orang. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena ia menolak menyerah. Ia tidak membiarkan rasa sakit berkata akhir, melainkan menjadikannya awal dari sebuah misi besar. Mungkin ini adalah undangan dari Tuhan untukmu. Ubah air matamu menjadi benih, lukamu menjadi jembatan, dan bangkitlah meski lututmu masih terluka. Selama 30 hari ke depan, setiap kali dada terasa sesak oleh luka, ucapkan, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya. Ulangi itu hingga harapan tumbuh. Ada hari-hari di mana segalanya terasa hampa, ketika kamu bangun dan menatap langit-langit sambil bertanya, untuk apa aku terus bertahan? Apa lagi yang bisa aku berikan? Apakah ada yang peduli jika aku menghilang? Pada saat-saat seperti itu, musuh mulai berbisik kebohongan yang paling kejam, mencoba meyakinkanmu bahwa hidupmu tidak berarti, bahwa kehadiranmu tidak akan dirindukan. Namun ia tahu persis potensi besar yang kamu miliki. Itulah sebabnya ia berusaha sekuat tenaga agar kamu berhenti, karena jika kamu terus melangkah, kamu bisa menjadi jawaban bagi banyak orang yang sedang berada dalam kegelapan. Alkitab menunjukkan dengan jelas melalui kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dikhianati, dipenjara karena kesalahan yang tidak ia lakukan, dan tetap memilih untuk tidak menyerah. Karena ia bertahan, ia diangkat menjadi penguasa di Mesir dan menyelamatkan bukan hanya satu bangsa dari kelaparan, tetapi juga orang-orang yang pernah menolaknya. Bayangkan jika ia menyerah di dalam penjara, jika hatinya menjadi keras karena rasa sakit, maka jalan ceritanya pasti akan sangat berbeda. Hal yang sama berlaku untukmu. Keputusanmu untuk terus melangkah mungkin menjadi titik balik bukan hanya bagi hidupmu sendiri, tetapi juga bagi kehidupan orang-orang di sekitarmu. Mungkin kamu adalah seorang ayah atau ibu dan merasa anak-anakmu tidak memahami rasa sakitmu. Tapi mereka melihat, mereka merasakan, dan mereka belajar tentang keteguhan dari caramu menghadapi semuanya. Atau kamu seorang anak muda yang diliputi tekanan dan rasa takut, merasa gagal. Tetapi ada seseorang yang diam-diam dikuatkan hanya karena melihat keberanianmu mencoba lagi setiap hari. Mungkin kamu merasa sendiri, tak terlihat, namun Tuhan sedang memakai hidupmu sebagai teladan diam-diam bagi orang lain yang belum memiliki kekuatan untuk memulai langkah pertama. Ingatlah Nelson Mandela yang dipenjara selama 27 tahun dalam kesunyian dan penghinaan, tetapi ia tidak membiarkan kebencian menguasai hatinya. Ia tetap percaya bahwa hidupnya memiliki tujuan. Dan ketika ia bebas, ia menjadi suara perdamaian yang dibutuhkan Afrika Selatan. Kini kisahnya menginspirasi dunia karena ia tidak menyerah. Keteguhanmu mungkin menjadi dasar iman bagi seseorang. Ceritamu mungkin menjadi dorongan yang dibutuhkan seseorang untuk bangkit dan berjalan lagi. Dan jika hari ini kamu merasa tidak kuat lagi, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah meminta kamu untuk selalu kuat. Dia hanya meminta agar kamu tidak melepaskan tangannya. Dia berkata, kuasaku sempurna dalam kelemahan. Artinya ketika kamu merasa sudah tidak sanggup, justru disitulah Tuhan mulai bekerja. Jadi jika hari ini kamu hanya bisa bernapas, tetaplah bernapas, tetapi jangan berhenti. Pejamkan mata sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan dengarkan baik-baik apa yang ingin aku sampaikan. Kamu bukan sebuah kesalahan, bukan kebetulan, dan bukan semua kata buruk yang pernah dikatakan orang tentangmu. Kamu adalah bagian dari rencana Tuhan.
janji yang hidup, seorang pejuang yang telah melewati pertempuran sunyi yang tak terlihat oleh siapapun, tetapi disaksikan satu persatu oleh Tuhan. Oh, kamu adalah hasil dari semua momen ketika kamu ingin menyerah, tetapi kamu bertahan, dari semua tangisan yang kamu sembunyikan, lalu menghapus air mata itu dan melangkah lagi. Mungkin tidak ada yang benar-benar memahami rasa sakitmu. Mungkin kamu pernah menjalani malam yang begitu sunyi sampai hatimu berteriak minta tolong tanpa suara. Mungkin hingga hari ini tidak ada pelukan yang benar-benar menguatkanmu seperti yang kamu butuhkan. Tapi dengarkan ini, Tuhan melihatmu, Tuhan merasakanmu, Tuhan mengangkatmu saat kamu merasa sendirian. Kamu masih di sini, itu saja sudah merupakan sebuah mukjizat. Berapa banyak orang yang tak sanggup menanggung apa yang kamu lalui. Berapa banyak yang menyerah di tengah jalan, tapi tidak dengan kamu. Kamu terus bertahan meski terluka. Kamu tetap percaya walau tak memahami. Kamu tetap menunggu meski lelah. Itulah mengapa surga menghormatimu dan memanggil namamu. Inilah sebabnya pesan ini sampai padamu hari ini. Karena Tuhan ingin mengingatkanmu bahwa kisahmu belum selesai. Akhirnya belum ditulis sepenuhnya. Masih ada janji-janji yang belum tergenapi. Masih ada kebahagiaan yang belum kamu bayangkan. Masih ada tawa yang menantimu di masa depan. Masih ada kemenangan yang akan kamu alami. Dan saat itu tiba, kamu akan memahami makna dari setiap air mata yang pernah kamu jatuhkan. Jadi jangan berhenti sekarang. Kalau kamu perlu menangis, menangislah. Kalau kamu perlu istirahat, beristirahatlah. Tapi jangan lepaskan tangan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah melepaskan tanganmu. Bahkan saat kamu menjauh, saat kamu mempertanyakannya, saat kamu berkata kamu tak sanggup lagi, Dia tetap ada. Dalam gelap, dalam diam, dalam rasa sakit. Dan Dia masih ada di sini sekarang, berbisik pelan ke hatimu. Aku tidak pernah meninggalkanmu, dan apa yang akan aku lakukan dalam hidupmu akan sepadan dengan setiap air mata yang kau teteskan. Akan tiba harinya kamu tersenyum dengan hati yang ringan, memeluk kemenangan yang hari ini tampak jauh, dan menoleh ke belakang dengan mata berkaca-kaca sambil berkata, semua itu layak dijalani. Dan ketika hari itu datang, kamu akan sadar bahwa video ini bukan hanya sekadar pesan. Ini adalah Tuhan yang berbicara langsung ke jiwamu dan berkata, anakku, aku tidak pernah berhenti mengasihimu dan aku tidak akan pernah berhenti.